Selamat siang, perkenalkan nama saya Andika Parliuman Tambobolon dari Prodi D4 Teknologi Dirgasa Perangkat Lunak dengan NIM 114233021. Adapun saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil kuis saya. Baiklah, yang pertama, apa itu software? Ada dua pengertian. Pengertian pertama yaitu software adalah program yang berisi instruksi yang digunakan untuk menjalankan perintah, pengelolaan data, dan menjalankan fungsi tertentu. Pengertian yang kedua yaitu software adalah serangkaian program komputer, perintah, dan data yang memungkinkan sistem komputer untuk melakukan tugas tertentu. Ini mencakup aplikasi yang digunakan untuk tujuan spesifik, sistem operasi yang mengelola sumber daya komputer, dan perangkat lunak utilitas yang mendukung fungsionalitasmu. Selanjutnya, apa saja kategori software? Yang pertama, software kategoris by domain, yang terdiri dari sistem software, yaitu kumpulan program yang ditulis untuk layanan program lainnya. Contohnya compilers, operating system, dan drivers. Yang kedua yaitu application software. Application software terdiri dari program yang bersifat mandiri untuk kebutuhan bisnis tertentu. Contohnya point of sales atau PGS. Yang ketiga yaitu engineering atau scientific software. Berada dalam produk atau sistem yang menerapkan dan mengontrol fitur dan fungsi untuk pengguna akhir dan untuk sistem itu sendiri. Contohnya, Computer Aided Design atau CAD dan System Stimulation. Yang keempat yaitu Embedded Software. Contohnya elevator, air conditioner, dan keypad control. Yang kelima yaitu Web atau Mobile Application. Perangkat lunak yang berpusat pada jaringan kategori meliputi aplikasi berbasis browser dan perangkat lunak yang ada di perangkat ponsel. Contohnya mobile banking dan marketplace application. Selanjutnya produk lain software. Contohnya word processing dan spreadsheet. Yang ketujuh yaitu artificial intelligence software. Perangkat lunak AI memanfaatkan non-numeric algoritma untuk memecahkan masalah kompleks, tetapi tidak dapat menerima perhitungan atau analisis langsung. Contohnya itu robotics, export system, dan gameplay. Yang kedua yaitu software kategoris by license, yang terdiri dari open source software, contohnya Linux dan Android. Dan kedua yaitu proprietary software, contohnya Microsoft Office dan Corel Draw. Yang ketiga yaitu software kategoris by market, yang terdiri dari generic, contohnya word processor, dan database management system. Yang kedua yaitu custom, contohnya itu BRI Mobile dan BNI Mobile. Selanjutnya, jelaskan generic process framework dalam software engineering. Yang pertama itu communication. Aktivitas ini fokus pada pemahaman kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Ini melibatkan interaksi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan untuk memahami tujuan bisnis, kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Kedua itu planning. Dalam aktivitas ini, tim proyek merencanakan pendekatan dan strategi pengembangan. Ini melibatkan alokasi sumber daya, penjadwalan, riset risiko, dan perencanaan umum yang mencapai tujuan proyek secara efektif. Yang ketiga itu modeling. Pemodelan melibatkan pembuatan representasi visual dari sistem yang akan dikembangkan. Ini dapat mencakup model konsep, model desain, dan dokumentasi lainnya. Pemodelan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan fungsi sistem. Keempat itu construction. Aktivitas ini fokus pada implementasi sistem berdasarkan rancangan dan spesifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Ini melibatkan penulisan kode, pengujian unit, dan integrasi komponen untuk membangun sistem secara keseluruhan. Yang kelima yaitu deployment. Implementasi melibatkan penyebaran sistem ke lingkungan produksi atau pengguna akhir. Ini mencakup instalasi perangkat lunak, pelatihan pengguna, dan pendukung setelah implementasi. Aktivitas ini juga mencakup pemeliharaan dan pembaruan sistem. Selanjutnya, apa itu software proses? Software proses atau proses perangkat lunak adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang terorganisir dan dilakukan untuk mengembangkan, merancang, mengimplementasikan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Proses ini mencakup aktivitas dari konsepsi ide produk hingga akhir siklus hidup perangkat lunak. Selanjutnya itu apa software proses model, yaitu representasi abstrak dari software proses.
Ini memberikan pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana aktivitas pengembangan perangkat lunak diorganisir, dilakukan, dan dikelola selama siklus pengembangan. Model ini membantu dalam pemahaman kerangka waktu, sumber daya, dan langkah-langkah yang terlibat dalam penciptaan perangkat lunak. Selanjutnya itu, jelaskan dua contoh prescriptive software model. Itu yang pertama, waterfall model. Model ini mengadopsi pendekatan linear dan sekuensial. Proses ini dibagi menjadi fase-fase yang jelas seperti yang pertama, requirement. Pada tahap ini, persyaratan sistem dikumpulkan dan dianalisis dengan mendalam. Interaksi dengan pelanggan dilakukan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan ekspektasi. Kedua itu desain, melibatkan pembuatan dokumen desain yang menggambarkan struktur sistem dan komponen utamanya. Ketiga itu implementation. Tahap ini fokus pada implementasi desain yang telah dibuat dalam fase sebelumnya. Kode sumber ditulis dan komponen sistem diterapkan. Ini adalah fase pengembangan nyata. Keempat itu testing, melibatkan pengujian unit, integrasi, dan pengujian sistem secara keseluruhan. Kelima itu deployment, melibatkan instalasi perangkat lunak di tempat yang sesungguhnya dan pelatihan pengguna. Yang ketujuh yaitu maintenance, melibatkan pemeliharaan rutin, pemecahan bug, dan pembaruan sesuai kebutuhan. Yang kedua itu incremental model. Model ini melibatkan pengembangan sistem dalam tahap-tahap kecil yang disebut dengan incremental. Setiap incremental menambah fungsionalitas sistem secara bertahap. Pada setiap iterasi, incremental baru ditambah ke sistem yang sudah ada. Dan proses ini terus berlanjut sampai sistem mencapai fungsionalitas penuh. Tahapan-tahapannya itu yang pertama planning, kedua requirement analysis, ketiga design and implementation of first increment, keempat itu testing of first increment, kelima design and implementation of subsequent increment, keenam itu testing of subsequent increment. Selanjutnya itu berikan satu contoh agile model. Di sini saya mengambil Scrum. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kolaborasi, transparansi, dan pengiriman fungsionalitas perangkat lunak dalam iterasi singkat yang disebut sprint. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam model Scrum. Pertama, produk backlog. Tim pengembangan dan pemangku kepentingan membuat daftar kebutuhan dan fitur yang disebut produk backlog. Item di produk backlog diberi peringkat berdasarkan prioritas dan kompleksitas. Kedua itu sprint planning. Pada awal setiap sprint, tim Scrum melakukan pertemuan perencanaan untuk memilih item dari produk backlog yang akan diimplementasikan selama sprint berikutnya. Tim juga menentukan target dan menyusun rencana untuk mencapainya. Ketiga, sprint. Sprint adalah periode waktu yang tetap di mana tim bekerja untuk mengimplementasikan item yang telah ditulis selama perencanaan. Sprint biasanya berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Pada akhir setiap sprint, produk yang dapat digunakan harus siap untuk disampaikan. Keempat, daily stand-up. Setiap hari, tim melakukan pertemuan singkat yang disebut dengan daily stand-up. Pada pertemuan ini, setiap anggota menjawab 3 pertanyaan. Apa yang sudah saya kerjakan? Apa yang akan saya kerjakan? Apa hambatan yang saya temui? Kelima itu sprint review. Pada setiap sprint, tim melakukan pertemuan sprint review dengan pemangku kepentingan untuk memeriksa pekerjaan yang telah dilakukan dan mendapatkan umpan balik. Produk yang dikembangkan selama sprint ditinjau, dan rencana untuk sprint berikutnya diperbarui. Keenam itu sprint retrospektif. Setelah sprint review, tim melibatkan diri dalam pertemuan sprint retrospektif untuk mengevaluasi proses dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Ini membantu tim untuk terus meningkatkan kinerja mereka dari sprint ke sprint. Selanjutnya, apa penjelasan mengenai umbrella activity? Umbrella activity adalah konsep dalam pengembangan perangkat lunak yang merujuk pada sekelompok aktivitas terkait yang mencakup dan mendukung berbagai tahapan proses pengembangan. Aktivitas ini melibatkan berbagai jenis tugas, termasuk perencanaan, manajemen risiko, dokumentasi, serta pemeliharaan. Umbrella activity membantu dalam memastikan bahwa aspek-aspek kritis dan umum dari pengembangan perangkat lunak dikelola secara efektif dan konsisten di seluruh proyek. Ini memungkinkan tim proyek untuk fokus pada prinsip-prinsip dasar dan aspek-aspek inti pengembangan sambil memastikan bahwa aspek-aspek pendukung juga mendapatkan perhatian yang memadai. Contoh aktivitas payung melibatkan satu manajemen proyek, melibatkan perencanaan, pengorganisasian,
dan pengawasan seluruh proyek pengembangan perangkat lunak. Kedua, yaitu manajemen konfigurasi, mengelola versi perangkat lunak, kontrol perubahan, dan manajemen konfigurasi selama siklus hidup perangkat lunak. Ketiga itu manajemen kualitas, menentukan dan menjalankan aktivitas yang mendukung pengendalian dan peningkatan kualitas perangkat lunak seperti pengujian dan inspeksi kode. Keempat itu dokumentasi, menyusun dokumen seperti spesifikasi kebutuhan, desain sistem, dan dokumentasi pengguna. Kelima itu manajemen risiko, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin muncul selama pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya itu apa saja kebutuhan perangkat lunak? Kebutuhan perangkat lunak terdiri dari yang pertama kebutuhan fungsional, menjelaskan fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang perangkat lunak harus lakukan. Contohnya itu sistem manajemen basis data harus mendukung operasi CRUD atau create, update, dan delete. Yang kedua itu kebutuhan yang fungsional, yaitu merinci atribut atau kualitas yang bukan fungsi utama perangkat lunak. Contohnya itu kinerja sistem harus responsif dan mampu menangani 1.000 pengguna secara bersamaan. Tiga itu kebutuhan pengembangan, yaitu menjelaskan persyaratan yang berhubungan dengan proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Contohnya itu semua kode sumber harus disimpan dan dikelola menggunakan sistem kontrol versi seperti Git. Keempat yaitu kebutuhan operasional, yaitu menentukan persyaratan untuk operasi dan pemeliharaan sistem setelah diimplementasikan. Contohnya itu sistem harus dapat dijalankan pada platform operasi Windows dan Linux. Kelima yaitu kebutuhan kinerja, yaitu menentukan tingkat kinerja yang diharapkan dari sistem. Contohnya itu sistem e-commerce harus mampu menangani transaksi per detik pada jam sibuk. Keenam yaitu kebutuhan keamanan. Itu menjelaskan persyaratan keamanan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Contoh itu sistem perbankan harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah. Yang ketujuh yaitu kebutuhan antarmuka pengguna. Itu menentukan tampilan dan interaksi pengguna dengan perangkat. Contohnya itu tombol simpan pada antarmuka pengguna harus memiliki icon disket yang jelas. Yang kedelapan yaitu kebutuhan kompatibilitas. Itu menentukan persyaratan untuk beroperasi dengan perangkat keras, perangkat lunak, atau lingkungan lainnya. Contohnya itu aplikasi mobile harus kompatibel dengan iOS dan Android. Yang kesembilan yaitu kebutuhan hukum dan regulasi. Itu menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi agar perangkat lunak mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Contohnya sistem kesehatan elektronik harus mematuhi standar keamanan data kesehatan HIPAA. Yang ke-10 yaitu kebutuhan lingkungan. Menentukan persyaratan yang berkaitan dengan lingkungan tanpa perangkat lunak akan dijalankan. Contohnya aplikasi perangkat keras harus dapat beroperasi dalam rentang suhu 0 hingga 40 derajat Celcius. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.